sambil nunggu buka puasa nih, mending kita ngabuburit yang berfaedah yuk. Bener banget, Dik. Dan di edisi spesial Ramadan kali ini, kita bakal bongkar habis soal-soal IPA yang katanya bikin pusing itu. Siap-siap aja, kala abis ini nilai kalian dijamin auto 100. Halo, what's up Sobat Spansix? Balik lagi nih bareng gue, Dika, si Profesor Dadakan. Dan gue, Sarah, di Cerita Hebat Spansix. Tempat paling asik buat ngebahas materi sekolah, biar kita tuh nggak cuma hafal kulitnya doang, tapi bener-bener ngerti isinya. Oke, Sar, jujur aja deh. Gue lihat-lihat nih banyak banget teman-teman kelas 9 yang lagi overthinking parah. Katanya asesmen sumatif akhir jenjang atau ASS IPA itu jadi momok banget. Ya gimana enggak kan? Ada fisika sama rumus-rumusnya, biologi sama nama-nama latinnya yang aneh-aneh, plus kimia yang abstrak banget. Duh, rasanya otak tuh mau nge-freeze. Hets, tunggu dulu Dik. Chill aja guys. Justru di sini kita bakal ubah total mindset itu. IPA itu sebenarnya cuma logika alam loh. Kita bakal bedah satu-satu masalah yang sering banget muncul di soal, terus kita cari solusinya pakai logika dan trik yang satset. Udah siapin catatan kalian? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari masalah nomor 1, misteri penggaris ajaib. Kalian semua pasti pernah kan iseng gosok-gosokin penggaris plastik ke rambut atau kain wol, tiba-tiba penggarisnya bisa narik sobekan kertas kecil. Itu sulap apa gimana sih? Nah, itu bukan sulap sobat, tapi itu namanya listrik statis. Dan jebakan utamanya tuh di sini, siapa yang pindah? Proton atau elektron? Gini deh biar gampang, ingat aja analogi ini. Elektron itu kayak the traveler, dia hobi jalan-jalan, suka banget pindah tempat. Nah, kalau proton, dia itu kaum mager, sukanya diam aja di inti atom. Jadi, poin paling pentingnya adalah, kalau ada listrik statis, itu pasti karena perpindahan elektron, bukan proton ya. Titik. Jadi, waktu penggaris plastik digosok ke kain wol, elektron dari wol lah yang pindah ke penggaris, makanya penggarisnya jadi bermuatan negatif. Terus, sering juga kan, ada soal yang isinya gambar panah-panah gitu. Itu namanya garis gaya listrik. Logikanya gampang banget. Anggap aja muatan positif itu kayak orang ekstrovert, suka sharing, jadi panahnya keluar. Kalau negatif itu kayak orang introvert, sukanya menerima, jadi panahnya masuk. Nah kalau positif ketemu positif, ya jelas saling tolak, kan musuhan. Oke, kita lanjut ke jebakan berikutnya yang sering bikin kepala pusing. Hitung-hitungan rangkaian listrik. Jujur aja, lihat gambar resistor yang baris-baris gitu kadang udah bikin males duluan kan. Kuncinya cuma satu, lihat aja bentuknya. Kalau kalian lihat resistor atau hambatannya itu disambung dalam satu barisan lurus, ya kayak orang lagi antri sembako gitu. Nggak ada belokan atau cabang sama sekali. Itu udah pasti namanya rangkaian seri. Gampang banget kan buat ngenalinnya? Dan trik super cepatnya adalah, kalau itu rangkaian seri, total hambatannya tinggal dijumlahin aja. Nggak usah pakai rumus yang aneh-aneh. Misalnya nih ya, ada soal kayak gini pas ASS nanti. Ada 3 hambatan dipasang seri, nilainya masing-masing 5 ohm, 7 ohm, sama 8 ohm. Pertanyaannya, berapa total hambatannya? Ya tinggal ditambahin aja semuanya. 5 tambah 7 tambah 8. Hasilnya 20 ohm. Gampang banget kan? Nggak nyampe 5 detik juga selesai. Lanjut ke biologi. Nah, ini nih bagian yang sering bikin lidah kita keseleo. Hafalan nama-nama Latin mikroorganisme. Ada Rhizopus, Saccharomyces, Lactobacillus, siapa pasangannya siapa. Duh, pusing. Tenang, kita main game jodohkan koki aja. Anggap aja mikroba ini tuh koki yang masak makanan buat kita. Untuk tempe, kokinya Rhizopus. Ingat aja rhizoma yang artinya akar jamur. Tape sama roti, kokinya Saccharomyces. Ingat aja sakar yang artinya gula atau manis. Yogurt dan keju, kokinya Lactobacillus dari kata lacto yang artinya susu. Kalau kecap, kokinya Aspergillus wenti. Ingat aja asper alias asin perfect. Maksa dikit, nggak apa-apa lah, yang penting hafal. Oh iya, dan ingat bedanya ya. Kalau yang tadi kita bahas itu namanya bioteknologi konvensional, karena masih pakai mikroba utuh. Nah, kalau di soal udah mulai nyebut-nyebut soal DNA rekombinan, cloning kayak domba doli, atau kultur jaringan, itu udah pasti masuknya bioteknologi modern. Oke, lanjut ke misteri keempat. Evolusi bentuk atom. Para ilmuwan zaman dulu tuh suka berimajinasi soal bentuk atom itu kayak gimana sih. Dan tugas kita sekarang harus bisa bedain imajinasi mereka satu sama lain. Gimana caranya? Pakai visualisasi aja, gampang kok. Pertama ada J.J. Thomson.
Dia ngebayangin atom itu kayak roti kismis. Jadi ada bola positif, terus ada kismis-kismis negatif yang nempel. Terus teorinya disempurnain sama Rutherford. Katanya atom itu kayak tata surya, ada inti di tengah, terus elektronnya muter-muter kayak planet. Nah, yang terakhir ada Niels Bohr. Dia bilang elektron itu muternya di lintasan atau kulit tertentu. Bayangin aja kayak kue lapis legit. Nah, ini dia trik pamungkasnya. Nanti kalau di soal asas lo nemu kata kunci ajaib, roti kismis, udah nggak usah mikir panjang lagi. Langsung aja tembak jawabannya. Thomson, dijamin benar 100%. Oke, kita udah sampai di materi terakhir yang sering jadi jebakan nih. Gaya Lorentz. Biasanya soalnya itu berupa gambar kawat yang ada arusnya di dalam medan magnet. Pertanyaannya simple, kemana arah gayanya? Atas, bawah, kanan, atau kiri? Jawabannya ada di jari sakti kita. Gunakan kaidah tangan kanan ya. Jangan sampai salah pakai tangan kiri, nanti hasilnya bisa beda. Coba posisikan tangan lo. Jempol itu nunjukin arah arus listrik atau I. Keempat jari lain yang lurus itu nunjukin arah medan magnet atau B. Dan arah dorongan dari telapak tangan lo, nah itulah arah gaya Lorentz atau F. Latih terus ya biar makin sat-set pas ngerjain. Dan kalaupun soalnya minta dihitung, rumusnya gampang banget kok diingetnya. F sama dengan B dikali I dikali L. Atau, biar lebih gampang lagi, ingat aja kata Bill. Gampang kan? Oke, kita rekap super cepat ya. Listrik statis, ingat cuma elektron yang pindah. Rangkaian seri, hambatannya tinggal di jumlah. Bioteknologi, jodohkan koki dan makanannya. Teori atom, Thomson itu roti kismis. Gaya Lorentz, selalu pakai tangan kanan. Wih, mantap! Itu tadi 5 trik cepat buat naklukin soal-soal jebakan di asas IPA. Intinya, percaya diri aja, kalian semua pasti bisa. Betul banget. Semoga nilai IPA kalian nanti meledak ya, tapi dalam arti yang positif ya. Hehe. Good luck Sobat SPN Zix. Dan jangan pernah lupa, sebagai Sobat SPN 6, kita selalu ingat moto kita. SMP Negeri 6 berkarakter.